Halo, saya Kanara Tirta sebagai narator dari cerita ini. Hai semua, kenalin aku Celita berperan sebagai Gita. Hai, kenalin, nama aku Catherine, dan aku berperan sebagai Farah. Halo, kenalin aku Sintania dan aku berperan sebagai Dinda. Hai semua, kenalin, aku Firstama dan aku berperan sebagai Reza. Cerita ini mengisahkan aku dan 4 temanku, Gita, Dinda, Farah, dan Reza. Kita berlima teman sejak duduk di bangku sekolah dasar. Aku gak pernah percaya sama cerita-cerita mistis. Buatku, semua bisa dijelaskan logika. Tapi malam itu, ketika kami berlima masuk ke jalur tua itu, semua berubah. Berawal dari ide Gita. Seperti biasa, anak itu memang gak pernah kehabisan akal buat cari sensasi. Guys, katanya di Bali Bukit Kembang ada jalur lama yang udah ditutup sejak tahun 90-an tuh. Dulu, tempat itu buat ritual warga sebelum desa ini pindah katanya. Harus banget nih ke sana. Emang lo pikir kita ini karakter utama film horor? Itu tadi Farah, anaknya emang gitu. Kalaupun iya, aku gak bakal mati duluan sih. Tapi seru nggak sih? Saut Dinda yang pada saat itu duduk di sampingku. Sekalian keliling lah, masa iya di desa terus? Bosen tau. Kalian serius? Ini bukan nyari kafe baru, ini hutan loh. Itu tadi Reza, satu-satunya cowok di antara kami. Karena kami butuh suasana baru setelah seminggu karantina, akhirnya kami setuju sama idenya Gita. Langit masih terang saat kami berangkat. Gita di depan, aku dan Farah di tengah, Dinda dan Reza di belakang. Jalurnya sempit, ditutupi semak liar, sebuah jalan tua pada umumnya. Semua baik-baik saja di awal. Kami masih sempat bercanda, bahkan mengambil gambar di beberapa tempat. Ini dulu kayaknya pernah jadi jalan utama deh. Soalnya ada bekas batu pijakan di tanah. Dan pada saat itu, kabut turun tanpa peringatan. Kok jadi dingin ya? Tadi di belakang kita ada bekas jalan kan? Udah ketutup kabut semua tuh. Aku mengedarkan pandak. Kita masih bisa lewat jalur tadi. Ayo, gak usah panik, kataku saat itu. Ketika kami membalik badan, kami seperti berada di antah berantah. Mana jalannya? Kok semuanya sama sih? Jantungku berdetak lebih cepat. Semuanya mulai aneh. Aku gak mau panik. Kita jalan terus aja yuk, satu arah. Nanti pasti nemu jalan keluar deh. Kabut semakin tebal, suasana semakin sunyi. Bahkan, jalan yang kami lalui pun kami tak dapat melihatnya. Rasanya, jarak pandang kami kurang dari 1 meter. Suara hutan pun hilang. Tak ada suara burung, jangkrik, apapun yang seharusnya kami dengarkan di hutan. Tiba-tiba, terdengar suara. Jauh. Tapi jelas. Kalian denger nggak? Anak kecil ketawa. Farah menggenggam tanganku. Udah cepet, ayo keluar dari sini. Gita mulai kehilangan ketenangan. Dan saat itu, kami melihatnya. Sebuah pondok tua berdiri di antara pepohonan besar. Kayunya sudah rapuh, atapnya miring, seolah akan ambruk. Namun, ada cahaya dari dalam, redup, seperti dari lampu minyak. Siapa yang nyalain lampu di sana? Nggak tahu, ayo duduk ke sana, ujarku, setengah yakin, setengah nekat.
Kami masuk bersama-sama. Di dalam pondok itu, jam tanganku tak berdetak. Waktu berhenti. Dindingnya dipenuhi foto-foto hitam putih. Ada meja tua, lemari kecil, dan kursi goyang di sebelahnya. Lantai berderit setiap kami bergerak. Ini kayak rumah, tapi juga kayak altar. Gita membuka salah satu laci. Ada buku tua di sini. Ia membukanya perlahan, halaman demi halaman, berisi tulisan tangan dalam bahasa Jawa kuno. Kami hanya bisa memahami satu kalimat. 5 roh harus kembali sebelum malam ketiga, atau hutan akan mengambil tubuh mereka. 5 roh? Kita berlima nih. Jangan bercanda deh. Malam itu kami harus tidur. Atau kami tak bisa melanjutkan perjalanan karena ngantuk. Kami tak punya pilihan. Kami menempatkan diri di tempat yang sekiranya aman untuk kami di dalam pondok itu. Kami semua tahu roh yang dimaksud adalah kami. Dan sekeras apapun aku memaksa diriku untuk memejamkan mataku, aku tetap tak bisa tidur. Aku melihatnya. Sesosok bayangan berdiri di ambang pintu. Wajahnya kabur. Matanya seperti kosong. Tapi aku tahu dia melihat kami. Dia tersenyum. Entah bagaimana, aku terbangun dan pondok itu menghilang. Kami semua terbangun di tengah hutan terbuka. Tak ada sisa pondok, hanya tanah kosong dan kabut yang mulai naik. Kita semalam di mana? Jangan bilang ini mimpi. Ini bukan mimpi. Semua punya bekas cap tangan di lengan kiri. Hitam, seperti terbakar. Cap tangan kecil, seukuran anak-anak. 1 tahun setelah kejadian itu, kami masih berteman. Tapi kami tak pernah membicarakan malam itu lagi. Cap tangan itu pun perlahan memudar. Namun, saat malam tiba dan berkabut, aku masih bisa mendengar tawa itu lagi. Tawa yang dulu datang dari balik hutan. Aku tahu, mereka masih mengawasi. Sepertinya, malam itu kami diselamatkan oleh sosok berwajah kabur yang tersenyum. Walaupun mereka masih mengawasi. Setidaknya, kami bisa keluar dari hutan itu.